Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya ingin coba membahas saham Wijaya Karya ya. Salah satu BUMN konstruksi ya. Karena data terakhir ataupun kenaikan harga saham ini sekitar seminggu kemarin menjadi perhatian pasar ya. Makanya saya ingin bahas. Dan ini juga banyak dibicarakan di grup-grup ya. Oke, tampilan cat Wika ini seperti ini ya, hampir dengan range sekitar 1,5 tahunan ya. Kalau kita lihat ke belakang, pada saat COVID terjadi, corona, dia jatuh ke bawah, dia sempat mengalami penurunan harga sampai di harga 700-an ya. Kemudian diangkat sama dia menuju puncak sampai 2.300-an ya. 2.300. Jadi cukup bagus juga gain ini ya. Bisa 2,5 kali lipat ya. Jadi cukup menarik ya. Oke, sekarang kita bedah bagaimana Bandar melakukan markup dan markdown ya. Markup itu kan dia melakukan pembelian dengan menaikkan harga ya. Jadi proses itu terjadi di sekitar angka 700 sampai sekitar 1.500-an ya, melakukan markup dan dia akumulasi pertama, setelah itu markup harga ya. Kemudian setelah itu terjadi, dia akan melakukan distribusi ya. Ini ditandai oleh akumulasi distribusi yang mulai turun setelah naik ya. Kalau kita lihat dari sini kan dia akan terjadi di sekitar angka 1.760-an ya. Disitulah dia memulai proses penjualan ya. Jadi pintarnya Bandar ini, dia menaikkan harga dan melakukan penjualan di harga atas. Dia lakukan penjualan dari 1.700 sampai 2.350 ya. Kita zoom. Oke. Nah, sekitar segini ya. Seginilah dia melakukan distribusi halus ya. Artinya dia ecer-ecer dikit-dikit dan tidak diketahui oleh retail ya. Retail terlena dengan kenaikannya yang kuat di puncak ya. Kemudian setelah dia melakukan penjualan pelan-pelan, dia melakukan penjualan masif di sekitar 2.300-an ya. Ini ditandai oleh candle merah dan volume merah yang tinggi ya. Ya, dan ini mengagetkan buat retail biasanya ya. Karena kan sebelumnya kan dia mengalami spike naik ke atas, hijau ya, candle yang sebelahnya. Disinilah dia melakukan istilahnya itu menaikkan harga sesaat ya, hanya 1 hari, kemudian dia akan turunkan. Ini tujuannya ya itu tadi, untuk menaikkan harga dan bisa melakukan penjualan di harga atas. Biasanya kalau sudah proses puncak terjadi, barang Bandar itu hanya sekitar 50% biasanya ya. Tapi ini nggak pasti ya biasanya. Jadi dari 1.700-an tadi sampai 2.300 dia udah melakukan penjualan sekitar 50% ya. Dan sisanya kan dia masih punya barang tuh 50%. Dan dia melakukan proses distribusi kuat. Kalau yang tadi distribusi lemah ya, ecer-ecer dikit-dikit. Nah,
Sekarang dia melakukan distribusi kuat dengan melakukan koreksi ABC. Dia turun, kemudian naik, turun lagi. Jadi A, B, C. Di B ini dia melakukan pembelian sedikit, naik, jual lagi, turun ke bawah. Ke C ya. Persis menembus awan Ichimoku ya. Tapi tidak jadi ya. Tidak jadi, dia angkat lagi sama dia. Ini kenapa nggak jadi? Karena dia masih punya barang ya. Kalau dibiarkan sama dia bablas ke bawah, dia akan jualan di harga bawah. Nggak mau dia. Karena dia kan butuh keuntungan juga. Dia angkat lagi ke atas. Ya. Kemudian dia jualan lagi di atas ke awan Ichimoku. Ya. Biasanya pada proses ini dia sudah menjual sekitar 80-90% ya saham dia. Berarti kan ada hanya sekitar 20-10% lagi di tangan dia. Kemudian setelah itu dia jualan lebih keras lagi ya, sehingga menembus awan Ichimoku. Nah, ini biasanya dia sudah punya perhitungan kapan saya mau lepas semua, kapan saya tahan lagi ya. Biasanya dalam proses ini bandar itu sudah hampir melakukan distribusi hampir 100% ya. Mungkin masih ada sedikit, tapi nggak terlalu banyak ya. Kemudian setelah itu terjadi, dia melakukan markdown ya, yang memaksa retail untuk cut loss ya, diturun ke bawah ya. Dan biasanya bandar nggak punya barang lagi dan dia tidak melakukan pembelian lagi. Hanya melakukan pembelian kecil-kecil untuk menarik perhatian retail ya. Tapi yang ujungnya ketika dia naik tetap turun lagi, lower and lower lagi, makin ke bawah lagi. Dia beli, diangkat ya, kemudian dijual lagi ke bawah ya, sampai retail menjerit. Ini retail menjerit ini kalau udah keadaan begini ya. Sekarang kita lihat awan Ichimoku ketika dia menembus, dia itu kan di sekitar 1700-an ya ke atas. Berarti angka pembelian retail itu paling banyak di sekitar 1750 sampai 2200. Disitulah angka atau titik-titik pembelian retail yang paling banyak, konsentrasi tinggi di titik-titik itu ya. Jadi dia pintar ketika tembus dan tidak melakukan markup lagi ya, nggak melakukan pembelian lagi, nggak menaikkan harga lagi, nggak perlu sama dia karena udah untung kok di bawah ya, dia beli jual di harga atas. Sampai saat ini tidak pernah lagi menyentuh awan Ichimoku ya. Ini bandar benar-benar canggih dan bisa membaca situasi pasar. Jadi dia seolah-olah tahu bahwa retail yang nyangkut di atas nggak bisa keluar dan dibiarkan sama dia ya. Jadi kalau pakai minjam otaknya bandar, ya ngapain saya angkat? Saya udah untung kok. Kalau saya angkat saya nggak ngeluarin kos lagi kan gitu ya logikanya ya. Jadi retail mengalami cut loss nyangkut panjang di atas ya. Dan ada juga yang melakukan cut loss ya, karena ini ditandai dengan penurunan ketebalan awan Ichimoku. Biasanya kalau makin turun awan Ichimokunya, berarti retail yang di atas itu sudah mulai melepas pelan-pelan barangnya karena nggak kuat ya, udah stres, sudah sudah mengalami ya gangguan psikologi biasanya. Memang tujuan bandar seperti itu ya. Kemudian 2 minggu ini dia kan flat ya, mengalami flat. Seolah-olah bandar masuk, tapi anehnya bikin low lagi. Double bottom, bikin low lagi ya. Nah, ini yang jadi perhatian kita. Apakah data ini menunjukkan bahwa dia tidak mengalami penurunan lagi ya. Tapi kalau kita analisis berdasarkan pengalaman yang pernah saya jelaskan, kan ada beberapa syarat
yang harus kita perhatikan ketika saham melakukan reversal ya, atau pembalikan arah ya. Pertama, volume meningkat ya. Volume meningkat ini udah salah satu indikator ya, udah masuk. Kemudian akumulasi distribusi sih biasanya dia flat. Kalau ini belum, dia masih ada kemiringan ya, naik sedikit kemudian turun lagi. Jadi ini belum termasuk belum memenuhi syarat ya untuk yang akumulasi distribusi. Kemudian satu lagi, belum terlihat pattern huruf W, pola huruf W ya. Biasanya bandar akan melakukan markdown ketika harga sudah di bawah. Jadi ketika dia jual banyak ya di harga tertentu sampai jatuh ke bawah, dan dia melakukan proses bottom fishing ya. Jadi dia beli lagi di bawah ya. Jadi ditampung barangnya sama dia, kemudian dijual lagi, diangkat ke atas di sekitar biasanya sih sepertiga apa setengah ya. Kemudian turun lagi ke bawah, double bottom, dia jual lagi dan ditampung lagi di bawah ya. Ya, itu double bottom biasanya. Kemudian naik lagi ke atas ya. Nah, setelah itu dia akan berhitung apakah volume dia dengan volume retail itu sudah cukup ya, atau banyak penumpang dalam, nggak banyak retail nggak ada di dalam. Kalau retail banyak di dalam, dia turunkan lagi sedikit lagi sampai dia melakukan markup harga ya. Biasanya setelah itu terjadi transaksi ya, frekuensi dan volume saham itu akan meningkat ya ketika itu terjadi. Saat ini belum terjadi ya. Jadi saran saya bagi yang belum punya saham ini, hindari dulu untuk sementara, kecuali untuk trading, pas trade tidak masalah ya. Yang buat invest hindari dulu ya. Kemudian kalau Anda punya barang ini dan masih nyangkut di harga atas, lakukan penjualan sekitar 60-70%, karena udah terlalu jauh di atas ini, 50% juga boleh. Nanti ketika pattern huruf W itu muncul, belilah di bawah ya, sehingga nilai average down Anda lebih bagus ya. Kemudian kalau kita lihat lagi grafiknya, berapa sih sebenarnya penurunan saham WK ini ya. Kalau kita lihat ke belakang kan ada lekukan di sekitar 900-an ya. Sekarang udah 900 berapa deh, 955 ya, sekitar 1000-an ya. Kalau ngelihat dari sini masih bakal turun ke sekitar 880, 890 ya. Kelihatannya sih seperti itu. Tapi kalau ini tembus juga, ini bisa ke harga Covid ini 700-an. Ya. Bisa ke harga Covid, jadi bisa dapat lebih banyak lagi kita. Ya. 780, 750 ya, sekitar segitu. Tapi biasanya sih bandar melihat situasi ya. Kalau retail masih banyak di atas, dia tidak angkat saham ini. Tapi kalau retail sudah menipis di atas, dia akan angkat saham ini ya. Kemudian bagi Anda yang mau masuk atau mau invest, boleh memperhatikan pembalikan antara arah tadi yang saya jelaskan. Kemudian tunggu sampai dia reversal ya. Ini ditandai dengan kalau Anda ingin safety, ditandai dengan penembusan awan Ichimoku. Kalau dia sudah tembus awan Ichimoku, itu tanda-tanda bahwa bandar sudah mulai menggerak harga ini dan kita siap untuk invest ya. Jadi sebelum menembus awan Ichimoku, hindari dulu saham ini ya. Kemudian akumulasi distribusinya kan juga masih ke bawah ini, kemiringannya masih mengerikan ini. Jadi harus untuk invest ini harus dihindari ya. Jadi tunggulah dia menembus awan Ichimoku. Dan tadi awal-awal pembentukan reversal itu ada 3 syarat: volume meningkat, terjadi pembentukan huruf W, pattern huruf W. Yang ketiga, akumulasi distribusi rata. Tunggulah di situ, baru average down. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.